Ya, selamat sore teman-teman sekalian. Tidak terasa kita sudah masuk ke bulan Juni. Bulan Juni itu sekarang pemerintah Presiden Jokowi itu menetapkan tanggal 1 sebagai hari apa ya? Hari Bung Karno ya. Hari lahir. Hari lahir. Dan bulan Juni adalah bulan Bung Karno lahir. Oh iya, Bung Karno sopo ya? Karena setiap rezim itu, itu punya pemahaman sedikit. Nah, kebetulan sore ini di studio podcast Tim Blog Channel hadir, saya nggak ngerti ya, ini betul-betul mempelajari, tapi dari kedua person yang hadir ini sama-sama punya militansi yang luar biasa terhadap Bung Karno dan pandangan-pandangan politik, budaya, agama dan segala macamnya. Nah, di sebelah kiri saya ini, yang sudah pakai peci hitam ini, saya agak ragu ini. Ini adalah Bapak. Oh, kalau saya manggil Pak Habib Ali Assegaf. Ali Assegaf. Habib kok anggo peci. Habib biasanya orang uni Habib ngono kan identik dengan sorban. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Pas panas ya, Bu? Udaranya panas ya? Alhamdulillah. Panasnya tapi tidak sepanas hati. Hatinya harus dingin. Hatinya dingin ya, Bu ya? Ini kan 2024 ya semakin ini kan wah ini. Aku jane ya wis rada bosan ya memperkenalkan tokoh yang sebelah sana. Tapi karena situasi temanya ini jadi mengharuskan saya harus menghadirkan beliau ini loh. Aku ini adalah Pak Bambang Praswanto. Jadi karena kebetulan temanya kita akan membahas tentang pandangan dan pikirannya Bung Karno. Wah, makanya mau tidak mau saya harus menghadirkan Pak Bambang Praswanto terkait dengan karena beliau ini militan juga terhadap Bung Karno. Baik. Teman-teman sekalian, bulan Juni adalah bulan Bung Karno. Tidak banyak yang mengetahui bagaimana visi, pandangan Bung Karno terhadap berbagai halnya. Pak Bambang bawa buku apa, Pak? Buku lahirnya Pancasila. Terus? Sama satu geopolitik Bung Karno. Wow. Ternyata di zaman itu Bung Karno juga sudah bergeopolitik. Tapi yang pertama saya akan ke Habib dulu nih, Habib Ali Assegaf. Bib, ini loh Bib. Iki jarene loh Bib. Jarene deh. Bung Karno ini dua pandangan tentang ketuhanan yang berkebudayaan. Iki sebetulnya bahasa Jawa janjane apa to Bib? Piye to Bib? Piye? Wis oleh cerita wis apa sing cerita Habib ki aman. Ayo. Gini ya, kadangkala kita ini melihat orang besar itu bukan karena dia pernah dipuji banyak orang, tapi muncul dari cara berpikir yang besar. Jadi berpikir yang besar itu membuat manusia itu kemudian beberapa akademik menguji tentang ketokohan seseorang. Oke. Tokoh itu ketika dia digantungkan dengan ketokohan intelektual, berarti dia punya keahlian terhadap riset. Misalnya dia menemukan lampu, menemukan keahlian, maka ketokohan orang ini akan hilang dengan ilmu yang baru. Tapi ada orang yang punya ketokohannya lebih dari melewati ilmu pengetahuan. Tokoh ini yang bersifat dia bergantung kepada kehidupan suatu bangsa. Bung Karno ini tokoh yang disebut nasionalis. Maka Bung Karno ini akan hilang namanya kalau yang namanya NKRI sudah tidak ada lagi. Jadi selama ada nama NKRI, dia dimustahilkan, hilang namanya. Bung Karno itu karena dia identik gitu. Identik dengan proses itu. Maka ketokohannya berumur dengan ukuran sejarah bangsa. Ya, ada tokoh-tokoh lain yang jenisnya berbeda. Tapi ini jenis dari sifat kelahiran sebuah negeri. Karena itu siapapun presidennya lebih hebat sekalipun selama dia dalam bingkai NKRI Sabang sampai Merauke, dia tidak akan pernah bisa melupakan yang namanya Bung Karno. Menafikan. Mustahil. Mustahil. Jadi boleh jadi dia menolak.
Ada upaya orang satu generasi presiden ingin menutup tentang sejarah Bung Karno. Dia tidak akan pernah bisa dilupakan. Dia ibarat seperti ibu sama anak. Oh gitu. Ya, ibu dan anak itu memustahilkan si anak ini melupakan ibunya. Itu karenanya kita mesti tahu bahwa buah dari kelahiran negeri ini ada dari sejarah para pahlawannya. Pahlawan tidak hanya Bung Karno, tetapi Bung Karno menjadi ikon yang memang menjadi leadnya, jadi pimpinannya yang mengarahkan. Sehingga kalau kita keluar negeri di Timur Tengah, ketika orang bicara Indonesia dia akan mengatakan Soekarno ya, bukan Indonesia. Bahkan di Timur Tengah itu disebut tempat Ahmad Soekarno. Ahmad Soekarno. Jadi kalimat-kalimat ini menegaskan seperti seorang anak ditanya, oh Anda ibunya ini ya, istilahnya begitu. Oh, iya. Jadi ini bangsa akan tetap menjadikan payung yang baik kalau dia mau mengerti ibunya sendiri yang namanya pahlawan Bung Karno. Ya. Sekarang pertanyaan saya nih, Beb. Jadi Bung Karno itu atau Pak Karno atau Pak Kusno, Kusno, itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses NKRI Indonesia itu, yang kayak ibunya itu tadi. Jadi selama ada negara Indonesia dan NKRI, maka nama Bung Karno itu atau Pak Karno itu atau Soekarno itu atau Kusno itu tetap melekat sekali. Itu ya, Bib. Dalam bukan hanya konteks Indonesia tapi global juga, Bib. Ya, global itu pengertiannya di sebuah negeri yang ada kepahlawanan kelahirannya proses seperti Indonesia, maka ketokohannya akan menjadi simbol. Wah, agak jeru ini, agak mendalam ini. Sekarang begini, pertanyaan saya ke Pak Bambang sekarang. Pak Bambang, PDI Perjuangan itu mau tidak mau, suka tidak suka, harus diakui bahwa tegak lurus dengan seperti yang dikemukakan oleh Habib tadi, yang namanya Soekarno itu, Insinyur Soekarno itu. Nah, persoalan saya adalah ketika terjadi perkembangan demokrasi, perkembangan situasi, perkembangan global, perkembangan teknologi yang demikian pesat gitu. Ya, apakah partai politik PDI Perjuangan ini mampu menempatkan atau tetap menempatkan atau di mana ditempatkan kekuatan sosok pemikirannya Bung Karno kata Habib itu di dalam PDI Perjuangan? Gimana, Pak? Ya, jadi PDI Perjuangan itu tidak hanya kalau sesuai dengan sejarahnya didirikan pada 10 Januari 1973. Iya. Tapi kalau kita setback jauh ke belakang, itu sebetulnya pada 4 Juli 1927, Bung Karno mendirikan Partai Nasional Indonesia. PNI. Ya. Jadi kalau kita lihat Bung Karno itu lahir 1901. Itu beliau digodok demikian hebat di dalam perjuangan waktu itu sampai dia dalam tanda petik ngenger pada Haji Umar Said Cokroaminoto di Surabaya. Makamnya ada di sini loh. Oh iya, makamnya ada di sini ya dia. Padahal rumahnya di Surabaya kan? Iya, waktu Bung Karno ngenger itu dalamnya di Surabaya. Tapi sekarang makamnya ada di Yogyakarta, di Kuncen makamnya. Nah, di situ dia digodok dengan agama, dengan kebangsaan, dengan nilai kepahlawanan dan sebagainya. Terus beliau sekolah di ITB, yang sekarang ITB, namanya Sekolah Tinggi Teknik Bandung, Teknis High School. Nah itu mulai tahun 20 dia dengan teman-temannya kumpul, ngomong, diskusi dan sebagainya, baca buku banyak. Sehingga tahun 27 dia melahirkan ideologi disebut sebagai Marxisme. Partainya disebut PNI. Lah, kenapa ini hubungannya situ? Karena PNI salah satu pendiri dari PDI Perjuangan. Karena waktu PDI Perjuangan zaman Pak Harto itu merupakan visi dari beberapa fusi. Dipaksa untuk fusi dari berbagai partai politik. Gitu ada PNI, ada Partindo, ada Partai Murba, ada Partai Katolik,
lupa saya satu lagi. Jadi itu fusi. Nah, sehingga kita mengambil ke belakang bahwa kita harus membawa ideologinya Soekarno. Ya. Kenapa sekarang pertanyaannya? Selalu orang bilang kok Soekarno dihubungkan dengan Pancasila. Saya bawa bukunya. Buku lahirnya Pancasila ini secara otentik, secara sejarah. Itu adalah ini pidato tanpa teks Bung Karno pada waktu sidang BPUPKI atau bahasa sananya Dukurju Jinbe Sunbe Chosakai. Nah, di situ ketuanya Bapak Dr. Rajiman Mediodiningrat menyatakan Indonesia Merdeka itu didirikan atas dasar apa? Nah, Bung Karno di sini mengumumkan 5. 5 itu tidak bisa dipisah-pisahkan 1, 2, 3 diurutkan 1, 2, 3 enggak. 5 itu merupakan satu kesatuan holistik. Tidak bisa ketuhanan sendiri, tidak usah kesejahteraan keadilan sosial sendiri. Satu enggak, itu holistik, itu satu bagian merupakan kalau istilahnya Bung Karno itu adalah hati nurani rakyat Indonesia. Sejak zaman dulu digali oleh beliau jadi 5 sila. Disebut oleh Bung Karno menyatakan bahwa Pancasila itu istilah dari seorang teman Bung Karno yang itu lebih baik namanya Pancasila. Nah, itu saya kira di situ. Nah, kaitannya dengan nanti akan sampaikan Pak Habib ini, salah satu sila adalah sila ketuhanan. Itu, ya, betul. Jadi semua orang Indonesia harus bertuhan. Negara juga harus bertuhan. Semua harus dasarnya Tuhan. Karena apapun kita adalah ciptaan. Nah, itu semua harus diabdikan ke kepentingan itu, termasuk kesejahteraan masyarakat. Saya kira kaitannya di situ. Nah, kenapa PDI Perjuangan sangat komit ke sana? Karena tadi sejarahnya. Tapi bukan berarti bahwa lahirnya Pancasila milik PDI Perjuangan. Bung Karno milik PDI Perjuangan tadi kan Pak Habib. Bung Karno itu milik seluruh rakyatnya dari sejak dulu sampai nanti. Karena pada saat itu belum ada PDI Perjuangan. Belum ada. Sekarang pun walaupun orang bilang itu enggak, partai yang lain lebih baik juga harus ikuti itu karena itu sejarah. Tadi kata Pak Habib tadi kan sebagai ibu dengan anak. Kalau begitu, kalau misalnya jadi pola pikir Bung Karno itu kan bukan hanya milik PDI Perjuangan sebetulnya, milik semua bangsa. Baik Pak Habib, saya akan bertanya lebih mendalam soal Pancasila tadi. Yang pertama, itu kan jadi satu karya yang luar biasa Pancasila itu, pemikirannya Bung Karno. Nah, kemudian saya menemukan ada istilah ketuhanan yang berkebudayaan. Kalau Pak Habib ini kan sangat mendalami soal itu, dan soal ketuhanan saya lebih baik tanyanya Pak Habib, jangan ke yang sebelah sana, lebih sahih ini. Itu ketuhanan yang kalau ketuhanan yang berkebudayaan, kalau yang sana saya agak nggak percaya kalau berketuhanan. Apa Pak Habib? Pak Habib alias Segamo, silakan. Ini bisa dilakukan dengan 3 pendekatan. Ya. Pendekatan pertama adalah pendekatan teologi agama-agama. Ya. Jadi secara umum general agama akan sepakat terhadap teologinya ini. Sama yang kedua, kita mengambil dari bentuk empirik yang terjadi di masyarakat. Sehingga apa yang disebut Bung Karno ini dia membahaskan, coba lihat bahasanya Bung Karno. Saya merekam, saya mendapatkan wajah Indonesia, itu artinya dalam dirinya sedang bergumul untuk melihat bangsa ini dengan elemen dirinya. Nah, apa yang kemudian yang ketiga yang perlu dilihat adalah cara pandang Bung Karno ketika melihat orang beragama, orang berbeda suku, orang yang berada di dalam masyarakat Indonesia. Jadi ini ada 3 potret angle. Yang pertama, kalau ya tadi ditanyakan tentang Bung Karno-nya sendiri, yang terakhir dari potret yang ketiga, Bung Karno itu tidak melihat orang Katolik itu Katolik. Dia tidak lihat orang Kristen itu Kristen. Dia tidak lihat Islam itu orang Islam. Dia tidak lihat orang Hindu Buddha itu Hindu Buddhanya. Artinya Bung Karno tidak melihat agama mereka
Yang dilihat oleh Bung Karno kebertuhanan mereka. Jadi antara istilah, coba lihat di sila pertama itu, dia bukan Tuhan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya dia bahasa yang sifatnya saya bertuhan sebagai sifat, bahwa sebagai makhluk saya mempercayai ada Tuhan. Nah, kepercayaan pada Tuhan ini sudah deterministik, dia sudah keharusan. Manusia tidak perlu untuk diyakinkan tidak bertuhan dan bertuhan. Dia sudah dengan sendirinya pasti mencari Tuhannya. Yang menjadi perbedaan adalah mempersepsi Tuhan. Nah, disinilah Bung Karno punya kepentingan kebangsaan, bukan kepentingan teologis. Jadi ketika kepentingan kebangsaan tadi, maka dia mengambil ini, bahwa makna Anda bertuhan itu Anda punya cara pandang melihat manusia itu manusia. Perhatikan juga bahwa ketuhanan di sila pertama itu dilanjutkan dengan sila kemanusiaan yang di dalamnya ada unsur keadilan. Dalam Pancasila itu ada dua kata adil, Mas. Sila kedua dan sila kelima. Sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya apa? Satu bangsa itu tidak mungkin dia beradab kecuali dia menghadirkan Tuhan di dalam dirinya. Lalu dia melihat manusia tidak mencelanya, tidak menghina orang karena perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan gender, menghina karena faktor-faktor yang bawaan ciptaan. Itu yang diinginkan Bung Karno, sehingga dia membahasa ketika orang Islam melihat, wah yang diomong Bung Karno ini ayat Quran. Yang diomong saya setelah banyak dialog, saya kan kebetulan mempersiapkan, sebetulnya ada tawaran yang sangat revolusioner dari Bung Karno, yang rasanya sebelum mati tokoh-tokoh yang merasa terhubung dengan Bung Karno wajib rasanya untuk merealisir ini, yaitu mempersiapkan bangsa ini lebih kuat daripada negara dan pemerintahannya. Itulah yang harus ada dalam bentuk nilai ketuhanan yang berkebudayaan. Walaupun istilah ini bukan istilahnya Bung Karno, tetapi istilah ini tidak salah. Bahwa dia akan dielaborasi bahwa makna kebudayaannya itu harus membangun nilai kebertuhanan. Makanya, mohon maaf nih kalau jadi panjang cerita ini, saya waktu kapan ya, saya mengisi kawan-kawan di Katolik di Solo, di Indigo di Solo, saya tawarkan bahwa kebetulan waktu itu saya di PGI mengisi acara hari ulang tahun PGI, saya tawarkan bahwa kita tidak pernah tahu dalam catatan sejarah yang namanya Yesus itu berpihak pada imperialis. Tidak pernah ada cerita sejarah tokoh-tokoh agama yang dalam kitab-kitab suci itu yang menjadi teladan berpihak kepada kapitalis. Nggak ada. Nggak ada. Seluruhnya mereka punya keberpihakan kepada orang kecil, orang lemah, perlindungan. Dari semua agama itu? Seluruh agama. Jadi ini menjadi penting bahwa negara harusnya sadar, mempersiapkan apa yang sudah disiapkan oleh Bung Karno, melahirkan sistem pranata kebinekaannya di bingkai per wilayah pemerintahan paling bawah. Desa. Di situ ada rumah Tuhan, ada gereja, ada masjid, di mana ibaratnya ginilah, ada satu masyarakat itu kan ada batasan tanah air, ada batasan kelurahan, desa yono petani, petani sak batas iki batas kelurahan sebelah, ini batas desa sebelah. Di kelurahan ini masyarakatnya misalnya ada masjidnya atau ada gerejanya, artinya menempatkan Tuhan, rumah Tuhan bagian dari masyarakat. Apapun bentuknya. Apapun itu, bahwa dia menyebut gereja itu apa? Rumah Tuhan. Masjid itu apa? Rumah Tuhan. Kata rumah Tuhan itu berarti dia ingin menempatkan Tuhan menjadi bagian dari masyarakat.
Maka aneh kalau seandainya kita menempatkan rumah Tuhan, bahasanya ginilah analoginya. Kalau saya taruhkan di tempat itu orang yang punya perilaku buruk, preman, suka membunuh, suka membantai, menakut-nakutin, ditaruh di tengah masyarakat, kacau nggak masyarakatnya? Kacau. Nah, kalau di situ saya tempatkan orang yang bijaksana, orang yang tangannya baik, peduli sama orang, membantu orang, senyum. Kalau ada orang berselisih urai perselisihannya, gembira nggak masyarakat di situ? Ya, gembira. Harusnya rumah ibadah itu ini konsep dasarnya. Kalau ditarik dari nilai agamanya, saya menyampaikan di kawan-kawan Katolik kemarin itu bahwa kita tahu Yesus itu membagi rotinya menjadi sekian banyak, 5.000. Terus Tuhan, jangan ada gereja di satu tempat kecuali menjadi pengaman sosial, Mas. Begitu juga masjid. Tidak boleh ada masjid yang kemudian di situ ada kemiskinan. Sehingga coba kita cari logika, kita tarik ini. Coba dipandang bagaimana Bung Karno berpikir itu begitu dahsyat. Orang nyumbang, kalau kita mau buat menarik sumbangan, kemana orang melakukan sumbangan? Dia tidak akan melakukan sumbangan itu kepada pemerintah, camat, pada lurah, atau pada presiden. Enggak. Dia bantu itu sumbangan ke masjid. Dia bantu sumbangan itu ke gereja. Karena dia percaya Tuhan di situ. Nah, karena dia percaya Tuhan, inilah kita kan tidak pernah tahu ada audit uang masuk masjid, audit orang masuk uang di gereja, tapi justru paham yang saya maksud? Ada trust masyarakat yang begitu kuat kepada rumah ibadah ini, maka fungsi rumah ibadah ini adalah kebinekaannya yang diinginkan Bung Karno dengan istilah ketuhanan yang berkebudayaan tadi. Ya, sebentar. Mas Habib ini katanya pelajaran teologi. Saya sudah mulai mengerti, mungkin teman-teman juga sudah bagaimana Bung Karno menempatkan fungsi ketuhanan di dalam konteks bermasyarakat, kan begitu. Tetapi di Indonesia dalam perkembangan sekarang ini, Bib, itu kan sekarang soal gini deh, bersentuhnya pemikiran Bung Karno dengan kebudayaan yang sudah ada gitu. Itu kan mau tidak mau pernah terjadi pergesekan, terutama teman-teman yang dari kalangan agama yang memiliki pandangan yang cukup berbeda dengan apa itu, Mas? Umpamanya begini. Orang itu bangun gereja ning gunaku, umpamanya kayak gitu. Itu kan artinya bertentangan dengan ini. Kemudian kebudayaan yang misalnya di teman-teman di NU. Saya potong nih malah. Ya, boleh. Karena yang terjadi orang bangun gereja itu bangunannya. Orang bangun masjid itu masjidnya. Bahwa yang diinginkan Bung Karno itu membangun rumah ibadah itu di batinnya masyarakat. Jadi lebih kepada pembangunan anunya. Justru sekarang hari ini kita menemukan kapitalisme itu rusak dimulai dari tokoh-tokoh agama sendiri. Mohon maaf, itu muncul oleh kiai, mungkin habib, mungkin ustadz, mungkin juga pendeta, mungkin juga pastor yang merasa sangat suci dan menerima ATM. Nah, inilah yang inginnya. Kalau kita membangun struktur ini, harusnya nanti masyarakat itu sudah ada nilai kebudayaan. Ini contoh kebudayaan nih. Toto Jawa misalnya. Ya. Panjenengan lah tiang Jawi itu, Mas. Jadi kalau orang Jawa itu kemudian ketemu tepo selero sama orang, nek ketemu jalan nunduk permisi. Gila, nggak usah diajari agama, dia sudah begitu. Nah, ada nilai-nilai agama yang sebetulnya sudah selesai dengan budaya yang siap tadi. Tapi dia belum selesai kalau belum bermakna berketuhanan. Bahwa tepo seleromu kuwi bukan sekedar kemanusiaan, tetapi toto nilai untuk membangun peradaban manusia, Mas.
Siap, Bib. Nanti ke Pak Bambang nih. Sekarang begini, jadi artinya bahwa Bung Karno ingin membangun pola pikir manusianya. Ya. Sekarang persoalan yang ada di kita ini sekarang di masa sekarang di abad 20 ini adalah bagaimana intoleransi itu menjadi satu persoalan gitu loh. Saya minta jawab Pak Habib nanti mengulas masalah intoleransi ini. Apakah itu berindikasi bahwa apa yang diinginkan Bung Karno itu memiliki hambatan dengan perkembangan manusia kita sekarang ini satu. Kemudian Pak Bambang, bagaimana partai politik caranya merawat atau merawat dan mengembangkan pemikiran Bung Karno ini yang luar biasa ini menjadi satu bagian bagian yang tetap bagaimana caranya supaya dia bisa menjadi bagian penting dalam perkembangan partai politik itu sendiri. Pak Bambang dulu. Ya, jadi tidak hanya PDI Perjuangan ya. Ya. Sebenarnya setiap partai politik atau setiap ormas harus betul-betul memahami Pancasila, tidak hanya tekstual, tapi juga kontekstualnya, tapi juga apa yang ada di balik sana. Yang di balik ini yang disebut maksud Bung Karno di situ. Maksud Bung Karno ingin membangun Indonesia. Sehingga Bung Karno sebetulnya punya program yang disebut Nation and Character Building, membangun bangsa dan membangun karakter bangsa. Nah, karakter bangsa sebenarnya yang diingat Bung Karno seperti itu, membangun masyarakat. Kalau dulu kita ingat cerita Bung Karno, membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, saling menghargai satu sama lain dan sebagainya. Itu adalah karakter Pancasila, karakter Pancasila, karakter Indonesia yang ingin dibangun Bung Karno. Nah, memang akhirnya Bung Karno belum selesai karena keburu Bung Karno dilengsarkan atau belum berhenti sebagai pemimpin besar itu. Nah, sebetulnya kita yang menjadi penerus Bung Karno ini harus mendalami, mengikuti lagi, menggali lagi apa sih pikiran Bung Karno yang kayak apa. Ya, saya bawa ini buku Geopolitik Bung Karno. Itu dipikir Bung Karno itu ini tahun 64. Jadi Bung Karno menyusun ilmu geopolitik sebelum dia membuat Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional. Itu didirikan pada 20 Mei tahun 65. Kuliah Bung Karno di dalam pertama tentang geopolitik. Jadi bagaimana bangsa Indonesia itu melihat segala sesuatu secara global, secara universal. Setelah itu melihat potensi Indonesia, kita bisa berperan di mana? Di perkembangan dunia ini, di dalam politik, di dalam ekonomi, di dalam hubungan antar bangsa, di dalam hubungan ketuhanan dan sebagainya. Oleh karena itu Bung Karno di PBB menyampaikan Pancasila ini di sidang umum PBB supaya tidak terjadi lagi konflik blok barat dan blok timur. Itu sebenarnya tujuan dari Bung Karno. Jadi tidak hanya Indonesia, Bung Karno menginginkan dunia, dirubah dunia supaya berpancasila. Nah, hanya memang masalahnya terputus karena apa? Karena mau tidak mau, suka tidak suka, ada yang tidak seide dengan beliau. Termasuk ya. Pada masanya. Oke. Nah, kita sebagai penerus-penerus ini harus menggali. Kita masih belajar. Tapi juga masih belajar. Bagaimana mendalami ide di Bung Karno yang sangat luar biasa dan sangat besar. Beb, itu masalah intoleransi gimana, Beb? Jadi gini, saya ini kalau kita menggunakan sebuah diksi ini perlu kita paham. Kadang ditempatkan yang membuat kita kesulitan untuk memberikan jawaban. Gimana? Contoh ya, ketika kita bicara agama mayoritas sama agama minoritas, lepas dari kata bahwa mayor dan minor, begitu ditanyakan, itu berarti membuka jalan penzaliman, jalan untuk melakukan benturan. Jadi kayak apa? Saya kemarin tuh kawan-kawan Katolik saya cerita saya ngomong belak terbuka ya.
Nyepuro ya Mas, nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Nggak usah diedit nih. Enggak, ini langsung lost doll. Jadi, saya ngomong sama kawan-kawan Katolik di sana, jangan ada dewan yang kemudian dia orang Katolik tidak mikir orang Katoliknya. Kenapa? Saya ingin tanya ini sama kawan-kawan, bahwa Anda jangan mengkapitalisasi orang-orang yang seagama sama Anda sendiri hanya untuk mengklaim namanya, Anda tidak merawatnya. Karena saya waktu itu juga jadi calon, bilang pilihan saya, biarin saya mewakili itu. Artinya saya ingin katakan bahwa pilihlah orang yang punya kepedulian untuk mewakili mereka, tanpa melihat sukunya, tanpa lihat agamanya. Nah, di titik ini, ketika kita ngomong toleransi, udahlah, makanya kalau kemarin itu saya katakan, sudahlah, jangan lagi bicara toleransi atau bukan. Ya. Tapi bicaranya adalah bagaimana kita melihat saudara kita saudara dan menjadikan perbedaan agama ini energi pembangunan. Perbedaan menjadi energi pembangunan. Bineka Tunggal Ika di situ. Kelemahan dan kekuatan. Jadi kan beda tuh, toleransi bisa dikatakan toleransi bertetangga, toleransi berkeluarga, Anda toleransi kepada perbedaan gender, banyak. Ngapain kita membahas itu? Kita nggak pernah membahas sama istri kita mesti toleransi buat kayak gini. Nggak, dia sudah ada pakemnya. Nah, yang perlu dilakukan, kita tidak perlu ngambil diksi toleransi dan intoleransi, bahwa agenda yang menyebabkan orang itu intoleran karena hilangnya Tuhan di dalam dirinya. Selesai. Kalau sudah begitu, hilangnya Tuhan itu selesai. Tapi sebentar, ini closing statement saja. Closing statement dari Pak Bambang dan Habib. Habib, apa persoalannya yang ditemukan saat ini ketika pola pikir Bung Karno ini berbenturan dengan perkembangan masyarakat atau zaman atau bahkan di negara kita? Apa, Bib? Kendalanya apa, Bib? Gini, apapun sebaik apapun, Bung Karno bukan seorang nabi, bukan manusia suci, tapi dia menjadi besar karena dia mampu melihat bangsa ini dan merepresentkan itu pas. Karena dia mampu meramu dari banyak nilai-nilai untuk sejarah kebangsaan. Kita tidak boleh mengubah Bung Karno menjadi manusia setingkat nabi. Ini bahaya buat aku. Tapi juga kita jangan menjadikan seakan-akan Bung Karno tidak punya peran. Dia ada seperti yang saya ungkapkan di awal. Ya. Yang perlu kita lakukan, coba perhatikan, yang besar dari Bung Karno itu adalah prosesnya. Dia mengajar aku, saya lebih suka kepada orang yang menghabiskan waktunya untuk dialog daripada dia membaca kutub buku. Kenapa? Karena dia mendialogkan berpikir. Nah, bangsa ini yang menyebabkan dia ekstrim nantinya adalah orang-orang yang tidak mau dialog. Jadi kenapa saya katakan ketuhanannya berkebudayaan itu di level wilayah kelurahan atau desa? Karena di tempat itu kita harapkan masjid-masjid, gereja-gereja mengaktifasi masyarakat untuk melakukan dialog. Karena, maaf nih, salah satu teorinya Islam nih misalnya. Rasulullah mengatakan tidak sah sholat orang yang tetangganya kelaparan. Siapa yang mengukur hari ini? Siapa yang mengecek tetangga-tetangga kita tidak lapar? Kadang kemudian menjadi bahan permainan, gimana kalau di komplek orang-orang kaya? Artinya apa? Ini agama mengharamkan kejadian terhadap proses pemiskinan masyarakat. Nah, bukankah ini kalimat-kalimat yang saya katakan tadi itu Pancasila? Itulah hebatnya Bung Karno. Inilah closing statement saya, bahwa lihatlah Bung Karno yang tadi orang Katolik tidak dilihat Katoliknya, Islam tidak dilihat kebertuhanannya. Anda bisa melihat dari seluruh sektor agamanya tentang pribadi Bung Karno ini dan jadikan hari ini Bung Karno baru. Aku rasa menyimpulkan ya wes ngono. Terus. Saya Pak Bambang gini loh. Nah, ini aku lebih satu lagi. Pak Bambang gini loh. Tugas partai terutama PDI Perjuangan
yang tadi saya katakan untuk merawat pemikiran, bahkan mendiseminasi, bahkan memasukkan ke dalam semua elemen bangsa Indonesia gitu. Hambatannya apa, Pak? Hambatannya kadang-kadang kita belajar tentang Bung Karno itu hanya superficial, hanya di permukaan saja, tidak mau menghayati perjuangan Bung Karno, pemikiran menggali. Tulisan Bung Karno sangat banyak, itu digali betul-betul dan didiskusikan, tidak hanya dibaca sendiri, nggak ketemu kita, karena Bung Karno itu orang luar biasa. Kalau kita baca sendiri tidak sesuai ilmuwan, kita dong. Kalau kita tidak diskusikan, tidak sosialisasi dalam bentuk-bentuk musyawarah di antara teman-teman, ya nggak akan selesai kita memahami itu. Jadi tidak hanya di dalam kelas, di dalam bacaan kita belajar ilmu-ilmu Bung Karno, tapi didiskusikan dan dipraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari di sekitar kita masing-masing. Apakah itu sudah dilakukan? Nah, kita belajar bersama sekarang. Oh, sampai sekarang ya? Iya. Teman-teman sekalian, karena tidak terasa udah berapa ya? Berapa menit ya? 35 ya? Walah, 35 menit. Teman-teman, 35 menit kita berbincang tidak terasa bagaimana mengupas pola pikir Bung Karno oleh kedua narasumber ini yang sangat luar biasa. Ada yang bisa kita sampaikan bahwa sampai saat ini konsep pemikiran Bung Karno masih sangat relevan, terutama soal berketuhanan dan berkebudayaan. Bung Karno lebih berfokus pada pembangunan manusianya dan pola pikirnya, tidak berfokus pada bangunan fisiknya dan segala macam. Contohnya tadi, gereja itu hanya bangunan fisiknya, tapi masyarakat mensikapi gereja, itulah menjadi bagian penting dalam konsep pemikiran Bung Karno. Kemudian sampai sekarang juga masih harus belajar tentang bagaimana Bung Karno pada masanya sudah berpikir jauh ke depan terhadap geopolitik dan segala macam. Nah, sekarang tugas siapa untuk membawa pemikiran Bung Karno menjadi bagian-bagian penting jadi pemikiran bangsa ini? Partai politik atau masyarakat atau siapa? Tentu saja tugas kita semua, siapapun presidennya, gitu ya. Siapapun, apapun partainya. Nah. Dan itu sudah jadi komitmen Lemhanas 58 tahun yang lalu. Tapi kalau partai menjadikan ilmu geopolitik Bung Karno menjadi menu utama. Tapi ada partai politik yang nggak mau kan ya nggak apa-apa ya. Ada yang ngomong. Enggak. Kita tidak ngomong enggak. Jadi teman-teman sekalian, kita lihat tadi Pak Habib sudah menjelaskan bagaimana luar biasanya pemikiran Bung Karno bagi pembangunan bangsa ini. Kita akan ketemu lagi, diskusi lagi, dialog lagi pada sesi-sesi mendatang. Dan ini kita lakukan dalam rangka bulan Bung Karno dan hari ulang tahun Bung Karno tanggal 6 ya? 6 Juni. Salam. Pak, Bib, ini bukan nomor loh Bib, ini oke loh Bib. Ini. Nomor juga gak apa-apa. Jangan.